Hai sahabat, ketemu lagi sama aku ya. Penasaran gak sih mengenai jatuh cinta? Dari judulnya aja udah seru banget kan. Ciri-ciri orang jatuh cinta sama kamu. Penting banget nih guys untuk kalian semua untuk bisa belajar ciri-ciri tersebut. Biar tahu pas ada ketemu sama cowok, oh dia fall in love, oh dia enggak. Ya kan daripada ngarep nggak jelas tapi dia juga ngasih petunjuk, mendingan pelajarin ini. Udah? Like? Subscribe? Share? Udah? Oke, langsung bahasannya. Tanda dan ciri orang yang jatuh cinta sama kita bisa teridentifikasikan loh guys. Pertama orang tersebut eye contact sama kamu. Wow, bukan lagi seperti apa sih? Pria atau wanita yang diam-diam menyukai individu lain cenderung sering menatap mata atau curi-curi pandang. Kontak mata tersebut dipercaya terjadi karena adanya peran neurotransmitter oksitosin yang dikenal dengan hormon cinta. Oke, jadi pertama adalah menciptakan eye contact. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba curi-curi pandang, lagi duduk begini tiba-tiba ngeliat, nah ketahuan kamu fall in love sama dia, ya kan? Yang kedua apa sih guys? Yang kedua adalah mengimitasi cara bicara dan tingkah laku. Oh my goodness, namanya matching and mirroring dong. Iya banget. Penjelasan seperti apa sih? Seperti ini. Kadang tanpa sadar Anda akan meniru cara berbicara atau berperilaku saat menyukai seseorang. Imitasi ini menjadi tanda-tanda orang itu suka sama kita. Bahkan terkadang menggunakan pilihan kata yang persis dengan ciri khas kita. Yang ketiga adalah memberikan sentuhan. Wow, seperti apa sih? Sentuhan merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Ciri-ciri orang yang suka sama kita kerap memberikan sentuhan. Jika orang yang kita taksir tidak menyukai kita, ia cenderung akan terlihat tidak nyaman saat disentuh. Sentuhan kecil sebagai tanda orang menyukai kita biasanya tidak memiliki maksud seksual. Yang jelas adalah sentuhan. Jadi kalau kamu tertarik sama seseorang, dia akan menyentuh tapi bukan terkait sama seksual, nyentuhnya gitu, nyolek gitu misalnya, seperti itu. Ih kamu begitu, ih kamu baik banget deh. Misalnya menepuk ya, misalnya menepuk gitu. Biasanya kan orang lebih cenderung sama sahabatnya karena malu nih sama yang kita sukain. Kita kan yakin nyentuh temennya. Padahal dia berharap kamu nyentuh dia. Karena kamu gak nyentuh dia, nyentuh sahabatnya, dikirain sahabatnya ini jadinya kegeeran, jadinya suka, jadinya kayaknya bucin sama kamu jadinya. Tuh hati-hati. Berikutnya apa lagi sih? Yang keempat adalah cenderung mendekatkan tubuh. Jadinya jaraknya tuh gak jarak jauh lagi tapi jaraknya mendekat gitu loh. Seperti apa sih penjelasannya? Orientasi dan gestur tubuh merupakan ciri-ciri penting untuk mengetahui seseorang menyukai kita atau tidak. Orang yang menyukai individu lain cenderung mendekatkan tubuh saat bicara. Terkadang ini dilakukan tanpa sadar. Jadi kalau kamu suka kamu mendekat, kamu gak suka kamu menjauh. Gini aja deh ibu-ibu yang udah nikah. Pada saat kamu gak suka lagi sebel sama suami kamu, tidurnya deket-deketan apa jauh-jauhan gitu kan, paham maksud aku kan? Yang kelima adalah sering mengajukan pertanyaan. Seperti apa sih? Orang yang sering memberikan pertanyaan pada individu lain dapat menjadi pertanda rasa suka. Jadi gini guys, kalau misalnya kamu ditanyain sama orang tersebut, nanya lagi sama kamu, berarti dia suka nih sama kamu, cie gitu loh guys. Itu pertandanya. Yang keenam adalah memberikan perhatian. Wih, seperti apa sih? Orang memberikan perhatian berlebih dapat menjadi salah satu ciri ia menyukai kita. Jadi misalnya nih, sering dibawain makanan, sering dibawain kopi, sering dibawain bunga, itu adalah kode-kode kalau dia menyukai kamu nih guys. Wih, seru kan? Yang berikutnya apa lagi sih? Yang ketujuh adalah sering tertawa pada hal kalimat yang Anda ucapkan. Jadi orang cewek tersebut tertawa gitu loh. Itu adalah menandakan kalau ia menyukai kamu. Karena setiap kalimat kamu dia respon dengan baik. Dia tertawa. Cie. Yang tadi baru ketawa-ketawa. Cie. Yang
Yang kedelapan adalah mengingat hal-hal kecil yang disampaikan. Wah, jadi tadi malam kamu kemana, kamu pakai baju apa, pertemuan pertama, dia inget semuanya. Berarti dia suka sama kamu nih. Dia ngomongnya gini, inget gak sih lagi tuh kita jalan ke sini lewat sini, cie cie cie, digituin. Senang banget ya kan? Inget gak sih, terus kamu ketawa, terus kamu ngelihat ke bintang sama ke bulan, cie cie. Kayak gitu guys. Yang berikutnya apa sih? Yang kesembilan adalah memberikan hadiah. Nah, kalau kamu orang jatuh cinta sama kamu, dia akan memberikan hadiah-hadiah kecil, surprise buat kamu. Nah, kamu sendiri sering gak sih mendapatkan hal seperti itu? Kalau sering, silakan share di bawah ini, komen di bawah ini. Berarti itu ciri-cirinya cowok tersebut atau cewek tersebut suka sama kamu. Kalau yang belum, nah sebaiknya seperti apa sih? Kalau kamu masih galau-galau gitu, mendingan kamu konseling aja. Konseling kemana sih? Ke Poppy Psikolog. Di situ ada psikolog yang standby yang bisa mendengar curhatan kamu. Nah, kalau kamu yang udah menikah, mulai pudar rasa cintanya, terus seperti apa? Kamu juga bisa konseling ke psikolog. Di situ banyak ya, psikolognya banyak. Tinggal milih aja dan 24 jam loh guys. Kamu bisa konseling secara online. Jadi mendingan jangan kamu tahan sendiri, kamu bisa memberikan perasaan kamu, mencurahkan perasaan kamu agar kamu lebih baik lagi pada saat bertemu dengan si dia. Oke? Sukses selalu, sehat selalu, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan, kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada. Bertemu lagi dengan Poppy Amalia. Kali ini pembahasan videonya berkaitan dengan reprogramming program pemikiran dan perasaan. Seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib? Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja. Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan, atau kamu yang lagi kehilangan arah, atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh, atau keadaan kamu yang tidak baik, atau rezeki kamu yang seret, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan lingkungan. Bisa untuk apa saja. Bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan bisa menghasilkan yang luar biasa, misalnya rezeki atau uang yang berlimpah-limpah. Saya sampaikan di sini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan. Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya dalam program reprogramming program bersama Poppy Amalia.